Shalom Bapak Ibu, kita berjumpa kembali di dalam sarapan dan kita bersama akan merenungkan sebuah topik tentang Gembalaku teramat baik. Nah, mari kita bersama membaca dari Mazmur 23 ayat yang pertama sampai dengan yang kedua. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi yang indah, kami boleh bangun, menghirup nafas segar yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Dan saat ini kami juga rindu bahwa Tuhan berbicara kepada kami untuk kami boleh memahami bagaimana gembala yang baik senantiasa menuntun dan melindungi kehidupan kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kurang lebih tahun ini adalah anniversary pernikahan adik saya yang kedua, Bapak Ibu. Waktu dia menikah, di dalam pemberkatan dan juga resepsinya, dosen pendeta saya ini juga memberikan suatu pesan dan mendoakan bagi kedua mempelai ini dan memberikan pesan Mazmur 23 ini yang saya kira cukup baik untuk menjadi pegangan di dalam kehidupan pernikahan adik saya. Dan sampai dengan saat ini adik saya meyakini dan juga menghidupi Mazmur 23 ini sebagai pegangan dan pedoman di dalam dia berumah tangga dan menjalani kehidupannya. Jadi semasa dia mengalami hal-hal sulit, semasa dia mengalami sesuatu yang tidak bisa dipecahkan oleh nalar pikirannya, dia meyakini bahwa kehidupannya ini dituntun dan dibimbing oleh gembala. Tanpa bimbingan gembala, maka dia menjadi orang yang terombang-ambing di kehidupan dunia yang menyesatkan dia dan juga membuat dia menjauh daripada Tuhannya. Nah, Bapak Ibu, di dalam salah satu pasal yang populer dalam Alkitab seringkali dibahas adalah Mazmur 23, di mana penerjemah bahasa Indonesia masa kini ngomong kan ya, Tuhan itu bagaikan gembala bagiku, aku ini tidak kekurangan, Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau, dan Ia membimbing aku menuju ke air yang tenang. Nah, Raja Daud ini, Bapak Ibu, penulis Mazmur ini memiliki kekuasaan dan juga kehormatan yang tinggi. Namun, sebelum dia mengalahkan Goliat dan dinobatkan sebagai Raja Israel, serta memimpin pasukan menang dalam berbagai perang, kita ingatkan ya, dahulu Daud adalah seorang anak gembala yang rendah. Tetapi jangan salah, di tengah-tengah kerendahannya itu, dia itu banyak tahu tentang domba. Dan Daud mengerti bahwa domba itu memerlukan gembala untuk bertahan hidup. Tanpa tuntunan dan perlindungan, domba-domba itu cenderung berkeliaran, saling mengikuti sehingga dia jatuh dari tebing, terhanyut oleh arus yang kuat, atau domba ini menjadi sasaran yang empuk, makanan yang enak bagi predator. Nah, di dalam kitab yang lain, 1 Samuel itu menceritakan bagaimana Daud itu melawan singa dan beruang untuk melindungi ternak yang telah dipercayakan kepadanya. Dan membandingkan dirinya sendiri dengan domba, Daud itu menjelaskan bahwa semua kebutuhannya itu dicukupkan oleh Tuhan. Tidak kekurangan apapun dan dia dipenuhi dengan kepuasan dan damai karena Tuhan menyediakan dan melindunginya. Bapak Ibu, di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-11, Yesus membuat pernyataan kuat. Akulah gembala yang baik. Dan Tuhan menggambarkan bagaimana domba-dombanya itu mengenal suaranya dan bahwa dia itu punya satu kawanan dari banyak domba. Nah, Yesus itu tidak hanya memimpin dan membimbing umatnya, tetapi dia itu juga mengasihi dan mengorbankan nyawanya bagi mereka. Nah, apa aplikasinya bagi kita hari ini, Bapak Ibu? Nah, kita Bapak Ibu diperhadapkan dengan dua pilihan. Yang pertama, kita ini bisa memilih untuk menjalani hidup di dunia ini sendirian, membanggakan kemandirian kita dan kecukupan kita dari usaha kita sendiri, dan sejarah membuktikan bahwa strategi semacam ini tidak pernah berakhir dengan baik. Tetapi juga ada pilihan yang kedua. Kita ini memiliki pilihan lain, yaitu kita ini dapat merendahkan diri kita di bawah otoritas, perlindungan, dan kedaulatan gembala yang baik yang selalu memikirkan yang terbaik bagi kita. Nah, kita mau berjalan dengan nalar kita sendiri
atau kita berjalan dengan pemikiran Tuhan yang memikirkan yang terbaik bagi kita, itu adalah pilihan setiap kita Bapak Ibu. Dan kiranya Tuhan menolong kita untuk kita bisa mengerti bahwa gembala kita adalah yang teramat baik. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk renungan Engkau Gembala yang senantiasa menuntun kami, membuat kami merasakan ketenangan di dalam Engkau. Dan kami hanya membutuhkan hal itu untuk kami hidup di tengah dunia yang menyesatkan kami dan membuat nalar pikiran kami ini hilang. Tolong kami ya Tuhan, arahkan kami, karena kami ini adalah domba-domba yang butuh tuntunan Tuhan. Dan kami juga berdoa sepanjang hari ini kiranya Tuhan menyertai kami. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita Bapak Ibu, sampai jumpa.